Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari FGD Paul F. Lazarfeld, PBAK UIN Sunan Kalijaga 2024 ingin mempersembahkan sebuah video edukasi yang bertemakan disparitas pendidikan, atau lebih sering kita kenal dengan ketimpangan pendidikan. Tapi sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Najwa Zahira dari Prodi Psikologi bersama dengan teman-teman saya. Perkenalkan, namaku Muhammad Fadil Abidetaki, biasa dipanggil Taki. Aku dari Prodi Psikologi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Aditama, biasa dipanggil Tama. Saya berasal dari Prodi Ilmu Komunikasi. Perkenalkan, nama saya Nadia Sena, bisa dipanggil Nadia. Saya dari Prodi Psikologi. Halo semuanya, nama aku Naura Imana Ahmadi, biasa dipanggil Rara. Aku dari Prodi Ilmu Komunikasi. Nama saya Ilma Hafiz, biasa dipanggil Ilma dari Prodi Psikologi. Halo, perkenalkan, nama aku Reza Amelia Saraswati, biasa dipanggil Ayas. Aku dari Prodi Ilmu Komunikasi. Perkenalkan, nama saya Sinta Hanin, biasa dipanggil Hanin. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Iksani, dipanggil Noval. Prodi saya dari Sosiologi. Perkenalkan, nama saya Alifa Nurizati, biasa dipanggil Iza. Saya dari Prodi Sosiologi. Perkenalkan, nama saya Hanafi Amir, saya biasa dipanggil Hanafi. Dari Prodi Psikologi. Aku Asifa Davana Isya, biasa dipanggil Siva dari Prodi Sosiologi. Perkenalkan, nama aku Alia Najma, biasa dipanggil Alia dari Prodi Psikologi. Ketimpangan pendidikan adalah kondisi ketidakmerataan sistem pendidikan di suatu daerah. Ukuran ketimpangan pendidikan adalah indeks Gini sekolah yang mengukur rasio rata-rata kampanye tahun sekolah dari semua penduduk. Di Indonesia masih banyak terjadi kesenjangan pendidikan. Contohnya di perkotaan dan di pedesaan. Masih ada kelompok yang sudah beruntung dan masih banyak yang kelompok belum beruntung. Hal ini menjadi PR untuk masa depan pendidikan di Indonesia. Salah satu faktor penyebab ketimpangan pendidikan adalah keterbatasannya akses. Bisa kita lihat, di kota-kota sudah banyak sekolah dan universitas, yang mana artinya mereka lebih mempunyai banyak peluang untuk memperoleh pendidikan. Namun di sisi lain, penduduk di pedesaan masih kesulitan untuk mengakses pendidikan karena keterbatasan fasilitas dan infrastruktur pendidikan yang terbatas, serta masih banyak daerah terpencil dan terisolasi yang sulit untuk dijangkau oleh para pendidik maupun fasilitas pendidikan. Biaya pendidikan dan transportasi yang tinggi menjadi kendala bagi masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan. Akibatnya banyak anak yang tidak mendapatkan pendidikan berkualitas serta tingkat partisipasi pendidikan di desa yang terlalu rendah. Ketimpangan ekonomi juga menjadi faktor penyebab kesenjangan pendidikan di Indonesia. Banyak masyarakat yang kurang mampu mengalami kesusahan dalam mengakses pendidikan. Bahkan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, mereka kesulitan karena biaya pendidikan yang terlalu mahal. Ketimpangan ekonomi juga mempengaruhi kualitas pendidikan yang didapatkan oleh masyarakat, terutama kepada masyarakat dengan ekonomi kelas bawah. Akibatnya, mereka akan mengalami kemiskinan terus-menerus, dikarenakannya kurangnya kesempatan mereka untuk mendapatkan pendidikan yang lebih layak. Selain itu, kurangnya tenaga pengajar dan fasilitas pendidikan di daerah terpencil dan terisolasi menyebabkan pendidikan daerah tersebut kurang berkualitas. Hal ini dapat memperburuk kesenjangan pendidikan daerah antara kota dan pedesaan. Kesenjangan pendidikan di Indonesia merupakan sebuah tantangan besar bagi masa depan Indonesia. Tantangan tersebut harus diatasi dengan serius dan tegas. Oleh karena itu, semua pihak harus bersama-sama berupaya dalam mengatasi masalah ini. Pemerintah perlu melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah terpencil, meningkatkan anggaran pendidikan, dan mengalokasikan dana ke daerah terpencil dan terisolasi. Dilansir dari unicef.org, bahwasannya UNICEF telah bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dalam meningkatkan serta mengembangkan akses terhadap layanan pendidikan yang berkualitas dan ditujukan terhadap anak-anak serta remaja yang paling terpinggirkan serta berusia 3-18 tahun, termasuk anak-anak dengan disabilitas di dalam negeri ini, Indonesia. Upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan harus dilakukan.
terutama di daerah-daerah terpencil dan terisolasi. Mereka perlu menyadari bahwa pendidikan merupakan investasi yang penting bagi masa depan anak-anak serta bagi kemajuan bangsa dan negara. Dengan meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat, diharapkan disparitas pendidikan di Indonesia dapat teratasi secara bertahap dan merata. Serta dengan adanya akses pendidikan yang merata dan berkualitas, diharapkan Indonesia dapat menjadi sebuah negara yang lebih maju dan sejahtera di masa yang akan datang. Dan itulah penjelasan dari kami mengenai disparitas pendidikan. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, see you.